Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua dengan muatan SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Apakah kamu masih ingat apa itu tangga nada? Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi dua. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Apa perbedaan kedua tangga nada ini? Mari kita ingat kembali. Tangga nada diatonis mayor lagunya bersifat riang gembira, sedangkan nada diatonis minor lagunya bersifat sedih. Kemudian, nada diatonis mayor lagunya cenderung bersemangat, sedangkan nada diatonis minor lagunya cenderung kurang bersemangat. Nada diatonis mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kalau nada diatonis minor, melodi lagunya biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Pola intervalnya juga berbeda. Kalau diatonis mayor, pola intervalnya 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Kalau diatonis minor, intervalnya 1 setengah, 1-1 setengah, 1-1. Jadi ini adalah perbedaan nada diatonis mayor dan nada diatonis minor. Sudah ingat kembali ya? Nah, lihat di sini. Teman kita memiliki sebuah pantun. Disimak baik-baik pantunnya. Belah kelapa untuk es kopior. Terkena pisau rasanya perih. Yang gembira ciri diatonis mayor, diatonis minor cirinya bersifat sedih. Nah, kemarin kita sudah mulai belajar tentang pantun. Nah, sekarang kita akan masuk tentang ciri-ciri pantun. Nah, pantun itu bersajak ABAB. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Kemudian, ciri yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, sekarang perhatikan pantun berikut ini. Ambil baju dalam lemari. Lama tak dipakai jadi longgar. Berolahragalah setiap hari, badan jadi sehat dan segar. Nah, dilihat baik-baik pada pantun ini. Nah, satu bait ini terdiri dari 4 baris. Jadi, yang ada di hadapan kalian ini adalah satu bait pantun yang terdiri dari 4 baris. Ini baris yang pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, dan yang ini baris keempat. Sekali lagi diperhatikan panahnya. Ini adalah satu bait pantun yang terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kemudian, nah, baris pertama dan baris kedua itu disebut dengan sampiran, ya. Jadi, baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Kemudian, baris ketiga dengan baris keempat ini disebut dengan isi. Ya, baris ketiga dan baris keempat ini adalah isi. Kemudian, kita akan bahas tentang sajak ABAB. Perhatikan panah dan garis merah yang muncul. Pada bait pertama dan bait ketiga, ini belakangnya sama-sama menggunakan ri, ya, ada huruf ri, ini juga ri. Nah, baris pertama dan baris ketiga ini sajaknya a, ya, sajak a, ya, sama-sama ri. Kemudian
Lihat baris kedua dan baris keempat, di sini muncul garis yang berwarna biru nih, ya. Ini adalah sajak B. Jadi kalau dibilang ini adalah A, B, A, B, maka disebut bersajak A, B, A, B. Jadi belakang pada bait pertama dengan bait ketiga itu sama. Dan bagian belakang huruf pada bait kedua dan bait keempat ini sama. Ya, jadi ini yang disebut dengan sajak A, B, A, B. Nah, penggolongan pantun itu ada sesuai dengan siklus kehidupan. Nah, penggolongan sesuai siklus kehidupan ini ada pantun kanak-kanak, ada pantun muda, dan ada pantun tua. Pantun anak-anak contohnya ini. Ya, baca baik-baik. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh, hatiku senang tiada kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, pantun anak-anak ini adalah pantun yang ditujukan untuk anak-anak. Kemudian ada pantun muda. Nah, ini adalah pantun yang biasanya digunakan untuk remaja. Ya, jadi di sini ada pantun hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehlah Kanda main ke rumah. Nah, ini adalah pantun muda. Satu lagi ada pantun tua. Pantun tua ini adalah pantun yang untuk orang tua dan isinya cenderung nasihat. Contoh pantun tua ini. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, bisa kalian lihat di sini ya perbedaan antara ketiga pantun ini. Sekarang lihat di hadapan kalian ada hewan-hewan ya. Nah, selain manusia, hewan juga memiliki jantung dan sistem peredaran darah. Darah ini akan mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh hewan. Nah, kita lihat, kita akan bahas satu persatu. Sistem peredaran darah hewan itu terbagi jadi dua. Ada sistem peredaran darah terbuka dan ada sistem peredaran darah tertutup. Kalau sistem peredaran terbuka, itu adalah darah yang mengalir pada tubuh hewannya tidak selalu dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya itu lebih lambat. Ini kalau peredaran darah terbuka. Jadi darahnya tidak selalu di pembuluh darah. Sedangkan kalau peredaran darah tertutup, ini darahnya selalu berada di dalam pembuluh darah. Dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Jadi bedanya ini ya, kalau peredaran darah tertutup, ini peredaran darahnya selalu berada di dalam pembuluh darah. Jadi darahnya selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Kalau peredaran darah terbuka, darahnya tidak selalu ada di dalam pembuluh darah. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau peredaran darah terbuka, ini alirannya seperti yang sebelah kiri. Jadi nanti dari jantung, nah di sini mengalir dan pembuluh darahnya nggak bertemu di sini. Nanti keluar dari sini, nanti dia masuk lagi ke jantung. Kalau peredaran darah tertutup, ini mengalir terus dan selalu ada di pembuluh darah dan pembuluh darahnya ini menyambung satu sama lain. Sistem peredaran darah terbuka akan kita bahas. Nah, hewan yang sistem peredaran darahnya terbuka adalah serangga. Berbagai macam jenis serangga, ini peredaran darahnya adalah terbuka. Ya, darah pada serangga itu disebut dengan hemolimfa. Ya, darahnya pada serangga itu disebut dengan hemolimfa dan tidak berwarna merah. Nah, hemolimfa ini mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak mengangkut oksigen. Jadi hanya mengedarkan zat makanan. Kemudian, struktur jantung pada serangga ini masih sederhana, sehingga disebut dengan jantung pembuluh. Ya, jadi jantungnya disebut dengan jantung pembuluh. Serangga
Sistem peredaran darahnya adalah terbuka. Mau belalang, kupu-kupu, kumbang, dan berbagai macam serangga itu peredaran darahnya adalah terbuka. Kemudian sekarang peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup ini yang pertama adalah burung dan mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya seperti kucing, sapi, kambing, kemudian kuda, kemudian kelinci. Hewan yang menyusui anaknya ya dan melahirkan ini adalah hewan mamalia. Nah, kalau hewan mamalia ini sistem peredaran darahnya ini sama dengan manusia. Jadi, jantungnya ini memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Ya, burung dan mamalia jantungnya nih punya 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antar ruang jantung juga sempurna, sehingga darah bersih dan darah kotor itu tidak tercampur. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen, dan darah kotor adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Karena sekat jantungnya ini sudah sempurna, jadi darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida ini tidak akan tercampur. Dan alirannya juga sama seperti aliran pada manusia. Ya, ini untuk burung dan mamalia. Jadi punya 2 serambi dan punya 2 bilik. Aliran darahnya juga sama, ya. Kemudian yang selanjutnya ada reptilia. Reptilia ini adalah hewan yang melata. Nah, reptil ini juga sistem peredaran darahnya tertutup. Reptil juga sama, punya 4 ruang jantung dan punya 2 serambi dengan 2 bilik. Akan tetapi, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan itu belum sempurna. Pada jantungnya ini, bilik kiri dan bilik kanannya ini sekatnya belum sempurna, sehingga masih terjadi pencampuran antara darah yang banyak oksigen dengan darah yang banyak karbon dioksida. Apa contohnya reptil? Contohnya seperti buaya, kemudian ular, kadal, biawak, bunglon itu adalah reptil. Jadi punya 4 ruang juga, tapi sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna. Kemudian selanjutnya amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di 2 alam. Nah, hewan amfibi ini punya sistem peredaran darahnya juga sama ya, tertutup. Jantung amfibi ini punya 3 ruang, yaitu ada 2 serambi dan 1 bilik. Jadi darah yang banyak oksigennya bercampur dengan darah yang banyak karbon dioksidanya di bilik. Nah, kemudian darah yang banyak oksigennya ini dipompa ke seluruh tubuh, sedangkan darah yang banyak karbon dioksidanya ini dipompa ke paru-parunya amfibi. Selanjutnya adalah ikan. Nah, ikan ini jantungnya punya 2 ruang, hanya punya 2 ruang ya. Dan juga ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, apa saja 2 ruangnya? 2 ruangnya itu adalah 1 serambi dan 1 bilik. Jadi, bilik nanti memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi, darahnya pertama ke arah insang dulu. Kemudian untuk ambil oksigen, diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, serambinya menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh ikan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.